مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Yang menjadi pertanyaan, Pak Ustadz, apa sih hakikat dari istighfar itu? Apakah dia hanya sebatas untayan kata-kata yang kemudian kita lafalkan selesai? Oh enggak. Dari definisi ini bisa kita pahami minimal ada beberapa unsur yang harus terpenuhi agar istighfar itu berubah yang tadinya hanya kata-kata menjadi sebuah hakikat yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal, "Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Para sahabat mengomentari ayat ini, mereka berkata, dulu saat Rasulullah masih hidup, kami memiliki dua perisai anti bencana, dua perisai anti azab. Yang pertama, keberadaan Rasulullah di tengah kami. Yang kedua, kami senantiasa beristighfar. Namun setelah Rasulullah wafat, perisai kami cuma satu. Apa itu? Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimuliakan dengan keimanan, dimuliakan dengan taufik bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, dan itu merupakan kenikmatan yang luar biasa yang mesti dan wajib kita syukuri, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menerima amal ibadah kita pada sore dan malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tercurahkan kepada junjungan suri tauladan baginda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pewarisnya, dan kita insyaallah mendapatkan limpahan dari Allah Subhanahu wa taala berupa rahmat dan kasih sayangnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kajian kita pada sore hari ini membahas sesuatu yang sering kita lakukan, sesuatu yang biasa kita dengar, namun tak jarang dari kita yang juga mengetahui seluk-beluk dari apa yang kita lakukan. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Agus sebagai moderator, kita menyingkap sedikit, secercah. Saya tadi sempat ditanya, secercah itu apa sih Pak Ustadz? Ya, secercah ya sedikit lah, percikan gitu ya, cahaya dari al-istighfar. Saya awali kajian kita kali ini dengan sebuah percakapan yang terjadi antara seseorang dengan Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ada juga yang menisbatkannya kepada Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah. Datang seorang laki-laki, ya Imam, ayyuhuma afdal, al-iktharu minal istighfar am minat tasbih? Duhai Imam, mana sih yang sebetulnya lebih manfaat buat saya, lebih afdal buat saya, memperbanyak istighfar atau memperbanyak tasbih? Jadi ada seseorang
datang ke imam, ya, bertanya kepada beliau, kira-kira nih ya imam, saya ini lebih baik memperbanyak istighfar atau lebih memperbanyak tasbih? Sang imam menjawab, tubuh yang kotor lebih membutuhkan sabun daripada minyak wangi. Tubuh yang kotor itu lebih membutuhkan sabun daripada minyak wangi. Maksudnya tubuh yang berlumur dosa, jiwa yang diliputi dengan kemaksiatan lebih membutuhkan sesuatu yang menghilangkan dosa-dosa itu, yang itu diibaratkan dengan sabun, yang sabun merupakan kiasan dari istighfar, daripada minyak wangi. Itu artinya beliau menjawab, perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti kita tidak bertasbih, tapi kalaulah kita diminta untuk mana yang diperbanyak, maka perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan kita yang tiap hari tidak melakukan kesalahan dan kemaksiatan, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah jelas diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, pun tidak pernah kurang-kurang beristighfar. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dikatakan kalau beliau itu istighfar tidak kurang dalam satu hari sebanyak 70 kali. Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi akthara min 70 marrah. Demi Allah, kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah, ya, demi Allah sungguh aku selalu beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah dalam satu hari tidak kurang dari 70 kali. Itu Rasulullah. Lah kita ampunan tidak jelas, nasib tidak jelas, apa surga apa neraka, istighfarnya masih pelit-pelit. Ya, maka insya Allah mulai dari kesempatan kali ini istighfar bisa kita sering menjadi zikir, wirid dalam kehidupan kita sehari-hari. Astagfirullah, astagfirullah, dan seterusnya. Yang menjadi pertanyaan, Pak Ustadz, apa sih hakikat dari istighfar itu? Apakah dia hanya sebatas untayan kata-kata yang kemudian kita lafalkan selesai? Enggak. Al-Imamul Jurjani dalam kitab At-Ta'rifat, nah kitab Ta'rifat ini bil khusus buat para ustadz, buat para akademisi Islam yang ingin membaca kitab-kitab kuning, literatur. Tidak mungkin baca kitab itu paham kalau tidak dibekali buku ini. Nama kitabnya At-Ta'rifat, yang mengumpulkan definisi-definisi istilah-istilah syar'i. Ya, selain daripada Al-Kulliyat lil Kafawi, juga Al-Imamul Jurjani punya buku yang mengumpulkan, ya, kata-kata yang diartikan secara istilah. Beliau mengatakan, apa sih arti istighfar? Kata beliau, al-istighfar talabul abdil maghfirata minallah ba'da ru'yati qubhil ma'asiyati wal i'radi anha. Al-Imamul Jurjani mendefinisikan istighfar adalah permohonan, permintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan ampunannya setelah dia mengakui dan menyadari jeleknya maksiat yang telah dia lakukan, dan setelah ia berusaha untuk meninggalkannya. Saya ulangi, beliau berkata bahwasanya istighfar adalah sebuah permohonan dari seorang hamba akan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala setelah yang istighfar itu sadar, ngaku kalau dia itu yakin maksiat itu jelek, maksiat itu buruk, dan dia telah berusaha meninggalkannya. Dari definisi ini bisa kita pahami minimal ada beberapa unsur yang harus terpenuhi agar istighfar itu berubah yang tadinya hanya kata-kata menjadi sebuah hakikat yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya. Apa yang pertama? Saat kita mengucapkan astagfirullah, harus hadir di sana penghambaan kepada Allah, bahwasanya dia adalah hamba Allah
yang sangat butuh ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba yang butuh, hamba yang hina sehingga dia memohon kepada Allah untuk diampuni. Yang kedua, harus ada unsur pengakuan akan kesalahan dan kemaksiatan yang dia lakukan. Jangan sampai astagfirullah tapi tidak ada yang diakui dalam dirinya kalau dia ini pernah maksiat sama Allah. Harus hadir itu dalam hatinya. Dan yang ketiga, ada usaha untuk berusaha meninggalkan apa kemaksiatan yang telah dia lakukan. Jika itu dilakukan, tiga unsur itu dilakukan, maka sungguh kita telah beristighfar, haqiqatal istighfar, istighfar yang sesungguhnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Pak Ustadz, adakah manfaat-manfaat, faidah-faidah, fadail, fadilah yang bisa saya dapat saat saya merutinkan membaca istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah? Oh, banyak sekali. Banyak sekali. Dan saya mungkin hanya bisa menyebutkan beberapa saja. Yang pertama yang pasti adalah menggapai ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar itu artinya meminta maaf, meminta ampun. Berarti faedah pertamanya menggugurkan dosa, menggugurkan kesalahan-kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sebagaimana tadi sempat disindir atau disebut oleh Pak Agus, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal, "Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dalam surat Al-Anfal ini Allah mengatakan, tidak mungkin sekali-kali Allah mengazab sebuah kaum jika Rasulullah hadir di tengah mereka. Dan Allah tidak akan pernah mengazab kalau mereka senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat mengomentari ayat ini, mereka berkata, dulu saat Rasulullah masih hidup, kami memiliki dua perisai anti bencana, dua perisai anti azab. Yang pertama, keberadaan Rasulullah di tengah kami. Yang kedua, kami senantiasa beristighfar. Namun setelah Rasulullah wafat, perisai kami cuma satu. Apa itu? Istighfar. Cuma istighfar. Itulah yang bisa menghalangi atau bisa melindungi kita dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Tidak mungkin Allah mengazab Rasulullah ada di tengah kalian. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidak mungkin Allah mengazab sedangkan kalian senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya istighfar yang kedua, kedua manfaat yang kedua adalah melindungi kita, menjadi perisai kita akan azab Allah Subhanahu wa ta'ala dalam konteks personal, pribadi, ataupun dalam konteks berjamaah, kampung, wilayah. Lalu apalagi Pak Ustadz? Manfaat saya banyak istighfar. Ini ada kisah yang menarik. Kisah ini disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Juga disebutkan oleh Imam As-Sawi dalam Hasyiatus Sawi terhadap Jalalain, tafsir Jalalain. Apa itu? Datang seorang laki-laki ke Imam Hasan Al-Basri. Ya Imam Hasan Al-Basri, dia datang, laki-laki ini syaka ilaihil faqr, mengeluhkan, aku ini fakir benar, miskin, tidak punya harta, tidak punya uang. Adakah solusi darimu ya Imam? Istighfar. Perbanyak istighfar. Datang orang kedua, syaka ilaih, mengeluh kepada Imam Hasan Al-Basri, bertanya, ya Imam, aku tidak panen-panen, kering kebun dan sawahku. Apa jawaban Imam? Istighfar. Perbanyak istighfar. Datang orang ketiga, bertanya, ya Imam, saya sudah lama menikah namun Allah belum kasih saya anak. Adakah solusinya? Istighfar. Tiga pertanyaan berbeda, tiga masalah yang dikeluhkan. Jawaban Imam Hasan Basri cuma satu, istighfar. Perbanyak istighfar. Kemudian dalam kitab Hasyiatus Sawi tadi ada seorang bernama Rabi' bin Sahib bertanya, loh Imam,
kok sampean jawabnya istighfar terus, tidak ada yang lain tah? Apa dasar Anda menjawab itu ya Imam? Beliau menyebutkan surat Nuh ayat 10 sampai 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, istighfarlah kalian, meminta ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah pasti mengampuni karena Dia adalah zat yang maha pengampun. Setelah itu apa janji-janji Allah bagi orang yang sering beristighfar? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, Allah pasti turunkan hujan yang membawa keberkahan. Ini solusi buat mereka tadi yang kekeringan sawahnya, kebunnya kekeringan, tidak ada air. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, pasti janji Allah, orang yang memperbanyak istighfar akan diturunkan baginya hujan yang membawa keberkahan. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, Allah perbanyak harta. Nah, ini solusi buat yang tadi kefakiran, yang rizkinya cukup-cukup saja atau bahkan kekurangan. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, dan Allah akan anugerahkan anak keturunan. Jadi bapak ibu yang masih sulit, belum punya anak atau punya saudara, punya sahabat, punya teman nikah belum punya anak, anjurkan mereka untuk beristighfar kepada Allah. Perbanyak istighfar, karena ini janji Allah, bukan janji saya, bukan janji ustadz. Janji Allah dalam surat Nuh ya, ayat 10 sampai ke 12. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kemudian Allah juga berikan kebun-kebun yang berbuah, kemudian sungai-sungai yang mengalir, diperuntukkan bagi mereka yang beristighfar. Tapi Pak Ustadz, saya ini sering juga, saya sudah dengar itu Pak Ustadz dari seorang Ustadz, kalau saya istighfar itu insya Allah rizki saya lancar. Tapi kok tidak lancar-lancar sih Pak Ustadz? Tidak lancar-lancar. Saya tanya, Anda ngetes atau Anda yakin? Kadang-kadang orang itu dikasih resep semacam itu, pengen nyoba-nyoba, betul nggak Allah ini? Ngetes Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya ya merasa ngetes Allah, Allah tidak kasih, karena istighfar itu hanya diberikan buah-buahnya kepada mereka yang yakin dan tulus meminta mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi istighfar benar-benar tulus, bukan karena pengen nguji Allah. Coba kita lihat nih, besok mau dagang, kalau nggak laris awas aja istighfarnya. Mulai istighfarnya diraguin, mulai ngancem kanan ngancem kiri, padahal terus istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berarti dari ini tadi sekaligus itu ada 3 lagi yang saya sebutkan ya, menambah rizki, membantu memberikan keturunan, dan ya mempermudah urusan kita, ya mempermudah urusan kita. Yang berikutnya apa faedahnya Pak Ustadz? Saya banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, membuat doa kita makin diijabah oleh Allah. Mustajabud doa. Orang yang rutin membaca istighfar maka doanya mustajab sekali. Astagfirullah, astagfirullah. Ada kisah sangat menarik disebutkan oleh Imam Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi ini hati-hati, Ibnu Jauzi bukan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Itu 2 ulama yang berbeda. Kalau Ibnul Jauzi karangannya Saidul Khatir, Safwatus Safwah. Kalau Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu Zadul Ma'ad, Ar-Ruh, ya, I'lamul Muwaqqi'in, itu karangan beliau. Ini Ibnul Jauzi, bukan Jauziyah. Beliau menulis kitab namanya Manaqib Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, biografi atau semacam biografi tentang Imam Ahmad bin Hanbal, menceritakan faidah istighfar. Apa yang beliau katakan? Jadi suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal ini pimpinannya mazhab Hambali, Pak. Hambali. Apa? Kata Imam Ahmad, enggak tahu kenapa kok saya terdorong sekali pengen berangkat ke Syam, pengen hijrah atau berangkat mengunjungi Syam. Beliau kan tinggalnya di Baghdad.
Syam, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau di buku-buku sejarah lama disebut Syam itu mencakup 4 negara hari ini. Libanon, Syria, Palestina, Yordania. Jadi Syam itu 4 negara itu. Tapi hari ini kalau disebut Syam, Damaskus, Syria saja. Ya ini apa istilah dalam apa namanya? Peradaban Arab wabil khusus. Jadi ada Syam. Nah, Imam Ahmad ini saya tidak tahu kok rasa batin ini pengen sekali berangkat ke mana? Ke Syam. Sesampainya di sana beliau mampir untuk sholat zuhur. Setelah sholat zuhur seperti biasa beliau baca Quran sampai asar, sampai maghrib, sampai isya. Datanglah waktu malam beliau ingin rehat, ingin tidur. Tidur di masjid, tapi rupanya pengurus masjidnya tidak mengizinkan. Mohon maaf Imam Ahmad, dia tidak kenal nih kalau ini Imam Ahmad. Hai laki-laki, ini masjid tidak boleh untuk tidur. Pak, saya musafir, kata Imam Ahmad. Saya ini musafir. Tidak boleh, silakan keluar. Ketika Imam Ahmad pun keluar, dia tidur di terasan masjid. Masih diusir juga sama pengurus masjidnya. Insya Allah pengurus masjidnya ini tidak galak-galak banget kayaknya. Ya insya Allah kalau masjid Al-Muttaqin tidak galak. Ini kebetulan galak. Tidak boleh Imam Ahmad tidur di sana. Rupanya kejadian itu diamati oleh seorang pembuat roti, Al-Khabbaz, pembuat roti. Dilihat karena merasa iba, didatangilah. Hei laki-laki, udah tidur aja di tempat saya. Itu di belakang ruko ada tempat tidur. Imam Ahmad pun mengiyakan permintaan itu dan beliau berangkat atau pergi ke ruko sang pemilik pembuat roti tadi, Al-Khabbaz bahasa Arabnya. Berangkat, tapi tidak langsung tidur, memperhatikan pembuat roti ini membuat adonan. Tapi sambil membuat adonan itu astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaihi, astagfirullah. Terus dilihatin sama Imam Ahmad. Ini orang kok istighfar terus. Akhirnya ditanya, sejak kapan Anda selalu istighfar semacam itu? Oh, sudah lama sekali. Lalu apa yang kamu dapat? Alhamdulillah ya rajul, yani wahai laki-laki. Semenjak saya banyak istighfar, doa saya semuanya diijabah Allah Subhanahu wa taala. Mustajabud doa. Lalu Imam Ahmad bertanya, adakah doamu yang belum diijabah Allah? Adakah doa yang belum diijabah? Ada satu. Dari dulu saya mohon sama Allah, tapi sampai hari ini belum diijabah. Apa itu? Saya kagum dengan Imam Ahmad. Saya pengen sekali bertemu dengan beliau. Apa jawaban Imam Ahmad? Subhanallah, ana Ahmad. Saya Ahmad bin Hanbal yang kau cari-cari, yang kau rindukan kehadirannya. Subhanallah, Allah yang menggerakkan Imam Ahmad bin Hanbal untuk pergi ke Syam tanpa ada alasan yang jelas, hanya untuk mengijabah doa dari orang yang sering beristighfar kepada Allah Subhanahu. Makanya ya misalkan siapa di sini, Mas Heru sambil motong-motong kaca, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya Mas, astagfirullah, ya, atau siapalah yang sini, ya sambil, atau Mas Wahyu di Mas Wahyu sambil bawa mobil, astagfirullah, 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 dan seterusnya. Insya Allah memperbanyak istighfar itu doanya sangat mustajab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Pak Ustadz, adakah manfaat lain? Ya, sebetulnya banyak. Ini saya seingatnya saja. Tadi sempat disebutkan juga oleh Pak Agus, ya, bahwasanya istighfar juga dapat mempermudah urusan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dalam sunannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazima al-istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang senantiasa beristighfar kepada Allah, astagfirullah, 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 insyaallah kata Rasulullah, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, Allah berikan jalan keluar dari setiap kesulitannya. Wa min kulli hammin faraja, Allah berikan setiap gundah gulananya sebuah solusi. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, kemudian Allah anugerahkan rizki yang tanpa diduga-duga. Istighfar akan mempermudah
dan memberikan solusi pada setiap masalah kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Pak Ustadz, saya ini sebetulnya ada pertanyaan cukup mengganjal. Istighfar itu kan artinya minta ampun. Iya, betul, minta ampun. Lalu kenapa ada istighfar setelah sholat? Aturan kan istighfar itu habis maksiat, habis mukul orang, astagfirullah, habis nyuri harta orang, astagfirullah, habis ngomongin orang, astagfirullah. Tapi ini habis sholat Pak Ustadz. Masa astagfirullah? Seharusnya istighfar itu menurut dia adalah ucapan yang diucapkan setelah kemaksiatan. Tapi kok ini setelah ketaatan kepada Allah? Saya katakan bahkan tidak hanya setelah sholat. Setelah berkumpul di padang Arafah, Allah juga memerintahkan kita untuk banyak istighfar. Dalam surat Al-Baqarah 199, kalau kata Ustadz Adi Hidayat, sebelah kanan tengah-tengah, thumma afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah. Kemudian bertolaklah kalian dari tempat kalian berkumpul, yaitu padang Arafah, dan perbanyaklah istighfar. Dalam surat Fussilat ayat 6, tengah-tengah juga sebelah kanan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilayhi wastaghfiruh. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ini, istiqomahlah dalam beribadah, istighfar. Tadi habis haji, istighfar. Habis istiqomah, istighfar. Bahkan lebih banyak dari ini, surat Al-Muzammil ayat ke-20, ayat terakhir sebelah kanan paling atas. Oh, ini jadi Ustadz Adi Hidayat beneran ini. Iya. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, panjang ayatnya, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayil laili wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddiru al-laila wan nahar alima an lan tuhsuhu fataba 'alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Seterusnya, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallahi huwa khairan wa a'zama ajra wastaghfirullah. Jadi ayat ini berbicara tentang sholat tahajud, baca Quran, mencari nafkah, kemudian sholat, kemudian zakat, kemudian bersedekah, kemudian jihad fisabilillah. Semuanya ketaatan kepada Allah. Di ujungnya wastaghfirullah, istighfarlah kepada Allah. Kok jadi pertanyaannya, kenapa Pak Ustadz kok ada istighfar setelah ketaatan? Seharusnya logika sederhananya istighfar itu setelah kemaksiatan. Minimal ada dua hikmah di baliknya. Yang pertama, istighfar setelah ketaatan berfungsi untuk menutupi segala kesalahan kita saat melaksanakan ibadah, menutupi kekurangannya. Kita sholat Pak 4 rakaat, khusyuknya cuma Allahu Akbarnya doang, Allahu Akbar. Setelahnya yang ke sana, yang ke sini, yang kemana, di dunia, macam-macam. Nah, kekurangan-kekurangan yang terjadi di dalam sholat itu, dalam haji itu, dalam baca Quran, dalam beribadah yang lain, diharapkan dapat ditutupi kekurangan itu dengan istighfar kepada Allah. Jadi saya berharap nanti setelah sholat kemudian istighfarnya nggak sekedar astagfirullah, istighfar yang hadir di sana, ya Allah aku maaf, sholatku belum khusyuk, maaf aku belum sempurna dalam beribadah, semoga engkau sempurnakan dengan aku beristighfar. Lebih nikmat sekali istighfar kita. Astagfirullahaladzim hadir di benak kita. Sholat yang tidak khusyuk tadi, merasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fungsi yang pertama, istighfar dilakukan setelah ketaatan untuk menyempurnakan segala kekurangan yang terjadi dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Yang kedua, dan ini sangat penting sekali, apa itu? Orang yang bermaksiat penyakitnya jelas. Apa penyakitnya? Ya bermaksiat, tidak sholat,
Orang tidak sholat penyakitnya apa? Ya jelas, tidak sholat. Tapi ada sebuah penyakit yang sangat samar. Dan ini menginggapi orang-orang soleh, orang-orang yang rajin ibadah, orang ibadah. Kalau saya ditanya, Pak Ustadz, kenapa sih orang itu tidak sholat, penyakitnya apa? Ya belum dapat hidayah, bodoh, tidak tahu ilmu, bla 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 bla, jauh dari Allah. Sekarang ada orang sudah sholat tapi masih diintai penyakit yang mengerikan. Apa itu? Merasa dirinya ahli surga, merasa dirinya lebih mulia dari yang tidak sholat, merasa dirinya lebih mulia daripada yang tidak membayar zakat, dan seterusnya. Ada rasa di dalam hati, keangkuhan, merasa, oh sudah berhak surga, oh sudah menjadi penghuni surga, sudah menjadi orang yang lebih mulia. Nah, celah-celah itu benar-benar diintai sama setan, dimasuki sama setan itu kepada orang-orang yang beribadah. Istighfar dimaksudkan untuk memberikan perisai dari gangguan setan yang dikhawatirkan melahirkan penyakit ujub, penyakit kiber, merasa dirinya lebih hebat dari yang lain, merasa dirinya lebih mulia dari yang lain, merasa dirinya berhak atas Allah Subhanahu wa taala. Ditutup dengan istighfar, astagfirullahaladzim. Tidak seperti itu ya Allah. Meski aku beribadah kepadamu, meski aku terus menambah ibadah kepadamu, aku tetap menjadi hambamu. Aku tetap orang yang meminta maaf kepadamu, meminta permohonan ampunan kepadamu. Istighfar menjadi perisai dari gangguan setan yang bisa menyelinap ke dalam hati orang-orang yang sudah rajin ibadah. Silakan Pak, kita terus beribadah kepada Allah dengan berharap kemuliaan di sisi Allah. Namun jangan pernah kita menganggap rendah diri orang lain yang bermaksiat kepada Allah dan menganggap diri kita lebih mulia. Kita tidak tahu nasib kita di akhir hidup kita. Tapi insya Allah jika itu terus kita lakukan senantiasa, istighfar itu akan menjadi perisai dan menjadi pelengkap dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup dibagikan kalau tidak salah kertas ya, walaupun belum ada terjemahannya. Jadi sigat-sigat atau bentuk-bentuk istighfar itu banyak. Ada astagfirullah, ada astagfirullah wa atubu ilaih, ada astagfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, dan seterusnya. Nah, dari sekian banyak sigat ada yang disebut dengan pimpinan istighfar, sayyidul istighfar, punggawanya istighfar, istighfar terbaik. Bahkan Imamul Bukhari dalam sahihnya nama babnya babu afdalil istighfar, bab istighfar yang terbaik. Itu yang di tangan bapak-bapak ibu-ibu, namanya sayyidul istighfar. Itu diamalkan di pagi hari dan sore hari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qalaha, barang siapa yang membacanya minan nahar, di waktu siang hari, muqinan biha, dan dia meyakini isi dan kandungannya, fahuwa thumma mata, kemudian dia meninggal, min yaumihi, meninggal pada hari itu, qabla an yumsi, sebelum datangnya sore hari. Jadi bacanya pagi atau menjelang siang. Jika itu dibaca dengan penuh keyakinan, andai kata ajalnya tiba sebelum datangnya malam, fahuwa min ahlil jannah, maka dia adalah salah calon penghuni surga. Wa man qalaha minal lail, barang siapa yang membacanya di waktu malam, muqinan biha, dalam keadaan yakin akan isi dari istighfar tersebut, thumma mata, kemudian dia meninggal, min lailatihi aw min yaumihi qabla an yusbih, meninggal di malam hari sebelum datangnya pagi, fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk penduduk surga. Ini termasuk zikir yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah di waktu pagi dan sore. Apa bunyinya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta astaghfiruka. La, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi, ya Allah,
Engkaulah Tuhanku. Wa ana 'abduk, dan aku adalah hambamu. Wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ya Allah, aku berusaha untuk setia akan janji-janjiku padamu. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma sana'tu. Ya Allah, aku berlindung dari akibat keburukan yang aku lakukan. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Aku mengaku ya Allah atas seluruh nikmat yang Engkau anugerahkan padaku. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi, dan aku ngaku ya Allah atas dosa yang aku lakukan. Faghfirli, ampunilah aku ya Allah. Fa innahu la yaghfirudz dzunub, sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa illa anta, hanya Engkau. Subhanallah, makna yang begitu dalam, penuh dengan makna penghambaan kepada Allah, al-ubudiyah lillah. Maka tidak heran kalau kemudian jika itu kita baca dan kita yakini sepenuhnya, kita jalani isi kandungannya, insyaallah anahnu min ahlil jannah, kita termasuk bagian dari penduduk surga. Sekali lagi akan saya bacakan, Allahumma anta rabbi, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta. Enggak, gimana bunyinya? Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. Abu'u laka, a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Insyaallah ya Bapak-bapak ya, Ibu-ibu, insyaallah diamalkan, difotokopi, kasih anaknya. Kalau terjemahannya belum ada, nanti bisa ditanyakan kepada siapa atau bisa dicari di mana? Di Google juga boleh, insyaallah. Kemudian dinikmati, dibaca di waktu pagi dan sore. InsyaAllah itu adalah salah satu bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum saya tutup kajian ini, seyogyanya dari kajian ini kita kemudian berkomitmen, berusaha minimal untuk menjadi orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambil dagang, sambil buka pintu, sambil masak, sambil apa saja, astagfirullahaladzim, tapi jangan astagfirullah sekedar astagfirullah, tapi tidak ada penghayatan di dalamnya. Astagfirullah dengan menghayati, meminta, memohon ampun kepada Allah dan ngaku atas segala kesalahan dan kekurangan dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, lazimkan atau mulazamahkan, istiqamahkan membaca Sayyidul Istighfar. InsyaAllah kita akan dicatat sebagai ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.